Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rahman Hakim dari kelas T19B, NIM 085. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yang kelima, yaitu jaringan wireless. Sebelum masuk praktikum, seperti biasa, eh, pengertian dari jaringan wireless. Wireless adalah jaringan kabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless ini ada dua. Yang pertama, updater wireless komputer. Di komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet yang terhubung ke komputer penerima dan diteruskan ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan atau bawaan dari internet service provider yang kalian miliki. Untuk selanjutnya, macam-macam keamanannya adalah satu, WPA-PSK, yaitu Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key, yaitu pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK. Jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, AP atau access point dapat dijalankan dengan metode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasinya cukup sederhana, dan perlu diketahui bahwa tidak semua access point akan mempunyai fasilitas yang sama dan tidak semua access point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan shared key yang akan dibagikan ke klien. Yang selanjutnya yaitu WEP atau Wired Equivalent Privacy atau shared key adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan shared key authentication. Shared key authentication adalah metode autentikasi atau eh, penerimaan pengesahan autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi atau kunci WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh admin ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Yang terakhir ada WPA, yaitu Wi-Fi Protected Access. Adalah suatu sistem yang digunakan dan juga diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metodenya WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WIP. Untuk frekuensinya sendiri, Wi-Fi terbagi menjadi dua, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan. Bentuk topologinya seperti ini. Terus instruksi yang pertama, setting access point 1 pada port 1 dengan access ID access point 1, channel 1 dan metode autentikasi keamanan WPA2 PSK dengan password 1 sampai 8. Kita ke paket tracer, terus milih switch dulu. Terus access point di bagian wireless device ke APBT, access point PT. Kita rename AP1, AP2. Yang AP1 port ke 1 nanti diganti dengan nama SSID AP1 tanpa spasi menggunakan WPA2 PSK dengan password 123456788.
Yang kedua, port 1 channel bentar, kembali ke HP1. Saya lupa untuk ini. Channelnya diubah ke 1 dulu. Terus AP2 port 1 channelnya tetap 6. Terus AP2 tidak menggunakan autentikasi. Lalu kita hubungkan antar komponen dengan ini otomatis saja. Nah, terus selanjutnya kita tambahkan device yang terhubung ke access point, yaitu laptop sama HP atau smartphone. Laptop, smartphone-nya kita ubah dulu biar enak dipandang. Selanjutnya kita kembali ke modul ini ya, ini di setting sama. Terus setting smartphone pada wireless 0 dan laptop pada wireless 0. Oh ya, kembali ke laptop. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi ke wireless 0, bawaannya ini modul belum terpasang, ini apa, modul wireless. Ini masih pakai kabel atau Ethernet. Kita matikan dulu laptopnya untuk mengganti modul Ethernet ke wireless. Nah, ini modul banyak, ini ada WPC 300N, ini kita drag saja, tambah, ini sudah wireless. Terus jangan lupa nyalakan kembali. Jika sudah, kita cek ke ini interface. Nah, sudah wireless 0. Terus eh, saya biasanya menggunakan IP konfigurasi statik. Terus kita masukkan dulu IP-nya 192.168.1.129 dengan subnet masknya /25, yaitu 128. Kembali ke wireless 0. Nah, ini SSID-nya ini disesuaikan dengan access point 1, yaitu AP1. Terus autentikasi modenya yaitu WPA2 PSK, passwordnya tadi 123456778. Ini otomatis statik dengan IP sekian, subnet masnya /25. Jika sudah berhasil, nanti otomatis terkoneksi dengan simbol atau garis-garis ini. Untuk smartphone kita samakan wireless 0, SSID-nya disesuaikan dengan AP2 yang akan terhubung. Tadi AP2 ini tidak ada autentikasi dan IP konfigurasinya bisa diubah lewat sini, ubah statik dengan IP 192.168.130 dengan subnet masnya sama /25, yaitu 128. Kita tunggu sampai ini terhubung. Sudah. Bentar. AP2. Oh, ini salah. Seharusnya tidak memakai spasi. Nah, jika berhasil kan ini, terus kita cek untuk mengecek koneksi sudah terhubung atau belum menggunakan ping ya. Kita ping desktop lewat laptop ya, command prompt ping
IP-nya smartphone yaitu 92.168.1130. Nah, jika ada reply berarti sudah terkoneksi. Demikian praktikum yang dapat saya sampaikan atau saya tayangkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.